Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari datang ke hadapan Tuhan, kita bersyukur untuk setiap hal yang Dia buat dalam hidup kita. Datang menyembah kepadanya secara pribadi. Nikmati hadiratnya pagi hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun perjumpaan kita melalui tatap maya, secara virtual, tetapi Dia Allah yang tidak terbatas. Dan Dia akan menyatakan pribadi yang tidak terbatas itu. Menjamah setiap kita, menjamah melawan setiap kita. Ini bukan pertemuan yang biasa, ini bukan pertemuan yang biasa-biasa, tapi ini pertemuan yang luar biasa. Kita bukan hanya bertemu dengan saudara seiman kita, tapi kita bertemu dengan Raja di atas segala raja. Untuk itu pagi hari ini naikkan hatimu, naikkan hatimu, ucapan syukurmu kepada Allah. Oh, bersyukurlah untuk setiap perbuatannya dalam hidupmu. Mari menyembah Dia, naikkan mazmurmu. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami agungkan Engkau, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kami agungkan, kami puji namamu besar. Agungkan hati kami agungkan nama Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu. Oh, haleluya. Syukur buat kasih-Mu. Syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, kerajaan yang Kau buat dalam hidup kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu beserta dengan kami. Oh, kami naikkan syukur. Haleluya. Sekalipun banyak hal terjadi, tapi kami melihat tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh berdiri tegak kepala kami menghadapi situasi yang sedang kami alami. Sebab pertolongan Tuhan kepada kami. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ya. Ya, ya, syukurlah, sebab Dialah yang rancangannya yang terbaik bagimu. Ku bersyukur. Ya, serahkan hatimu dan segenap hati katakan, Han selalu menolongku. Rasakan kata-kata lagu ini. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, ya selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan bagian refnya saja dengan segenap hati. Tuhan selalu menolongku, tidak pernah tidak, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
bersyukur Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, amin, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Ini yang keluar dari hati kami pagi hari ini Tuhan. Dengan iman kami katakan kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu menolong kami. Karena Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Karena Engkau Allah yang selalu menjagai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dengan itu tidak ada kebimbangan dalam hati kami. Tidak ada rasa takut dari hati kami untuk kami memasuki hari esok. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami bilang itu cukup buat kami Tuhan. Itu cukup buat kami. Cukup kasih karunia Tuhan buat kami. Cukup kehadiran Tuhan pribadi Tuhan buat kami. Itu lebih dari segalanya. Pagi hari ini Tuhan, sungguh dari hati kami melimpah, meluap ucapan syukur kepada Allah kami. Karena Engkau kasih-Nya melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Tuhan. Dan kami berdoa, Allah disukakan dengan pujian kami. Karena kami menaikkannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Dan kami berdoa ketika kami menaikkan pujian, hadirat Tuhan itu terasa di banyak-banyak tempat kami berada. Di Lembang, di Cikole, di Sumedang Tuhan. Bahkan di Sorea, di Singapura, di banyak-banyak tempat. Kami tahu ada hadirat Tuhan yang mencengkram, yang menguasai kami. Bukan hanya kami, tapi lingkungan sekeliling kami juga akan merasakannya. Terima kasih Tuhan, beracara lebih lagi di tengah kami, sebab ini acaramu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita katakan bahwa kita punya visi buat bangsa ini. Bukti bahwa kita mengasihi bangsa ini. Haleluya. Tempat Bapak Ibu Saudara boleh berdiri. Yang penting Bapak Ibu Saudara menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Kita nyanyikan, ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut padamu, menyembahmu. Siap lidah mengaku, Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri. Naikkan doamu, katakan setiap lutut bertemu.
lawatlah bangsa dan negeri. Ikan lagi setiap lutut, ya lutut bertelut menyembahmu Tuhan. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri, lawatlah bangsa, lawatlah bangsa dan negeri ini, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ini jadi doa kami bersama pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa ini juga jadi kerinduan dan isi hati Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami. Untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Anugerahkanlah hikmat dan wahyu bagi kami. Supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi bangsa. Bagi negara kami. Bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pak Boy Tuhan. Biar hikmat Tuhan yang memimpin dia berkata-kata. Dan kami mau bilang, hati kami siap menerima firman Tuhan. Telinga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup kami siap untuk jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Boy untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, pertama-tama shalom semuanya saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Saya agak grogi, soalnya ada dari Singapura gitu ya. Kak Rosita ya kakak, luar biasa ya. Dan jadi khotbah udah melebihi antar negara gitu saya setidaknya. Ya Mbak Iza. Oke, salam semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan sangat rindu, tidak iseng-iseng, tidak juga Dia pilih kasih untuk menyampaikan firman bagi kita hari ini. Anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang begitu sederhana tapi begitu mulia di muka bumi ini. Sebelum kita mulai, kita doa dulu sebentar saudaraku. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata. Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami dan di dunia ini. Engkau Allah yang transenden, yang ada di mana-mana di segala ruang dan waktu. Engkau adalah Allah yang kami sembah dan kami lapar akan Engkau itu. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak dan kami bangga menjadi anak-Mu. Kami senang menjadi anak-Mu Tuhan. Kami rela hidup kami dipersembahkan bagi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami hari ini, bawa kami, siapkan hidup kami menjadi Allah-Mu di muka bumi ini. Karena kami tahu itu rencana-Mu yang besar dan dahsyat di seluruh negeri ini Tuhan, di seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, saudaraku yang terkasih, gereja kita, Gereja Bandung Pusat memberikan tema kita hari ini, saudaraku, tentang amanat agung. Ketika saya selidiki firman Tuhan, memang kata amanat agung ini tidak ada di dalam Alkitab, saudaraku ya. Tetapi ini satu pernyataan gereja-gereja, bapak-bapak gereja kita mengatakan bahwa ada satu janji Tuhan untuk memakai gereja, memakai umatnya, siapapun dia, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan segala rencana Bapa di muka bumi.
Nah, jadi amanat agung itu berbicara tentang pemberitaan Injil, pernyataan Injil, saudaraku, tentang kuasa Injil, tentang firman Allah yang disampaikan kepada seluruh dunia, seluruh makhluk. Malah mengatakan nanti kita akan lihat seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, saudaraku. Dan hari ini saya menambahkan, bukan berarti saya mengganti topiknya, tetapi judul khotbah saya pagi ini, saudaraku, adalah bau kehidupan di antara bau kematian. Jadi ada bau kehidupan di antara bau kematian, saudaraku. Di tengah-tengah dunia ada kehidupan, dan Injil adalah kehidupan, saudaraku. Dan itu yang harus dinyatakan kepada muka bumi ini, kepada seluruh makhluk. Dan kenapa saya bilang bau kehidupan di antara bau kematian? Karena di 2 Korintus 2 dikatakan ayat 15 dikatakan bahwa kami seperti bau kehidupan bagi orang-orang yang akan menerima Injil, tetapi bau kematian bagi orang-orang yang tidak akan menerima Injil, dikatakan, saudaraku. Dan ini mengerti saya bahwa hari ini kalau Tuhan memperdengarkan firman ini bagi kita, berarti ada maksud besar Tuhan memberi kehidupan di muka bumi, saudaraku. Jadi kalau kita dengarkan, saya bilang, Tuhan terima kasih kalau saya boleh mendengar Injil ini, Tuhan. Dan kalau saya boleh menceritakan Injil itu. Dan kalau saya boleh ada di zaman ini, Tuhan. Saya percaya bukan karena kebetulan, bukan karena iseng-iseng, bukan karena saudaraku, semata-mata karena keinginan kita, tidak. Tetapi itu karena karya kudus, karena Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Pertama-tama adalah kalau saya memberitakan Injil, saya merenungkan firman ini, saudaraku, ya. Saya selalu ketika menginjili itu, saya harus memperlengkapi diri saya harus mengetahui, menanyakan dalam diri saya, saudaraku, ya. Ada 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan, tapi saya gabung menjadi 5. Pertama-tama adalah mengapa saya harus melakukan amanat agung? Mengapa? Dan mengapa, saudaraku? Saya bertanya dalam diri saya, ada apa Injil itu? Ada apa? Mengapa dikatakan gitu ya? Mengapa kamu memberitakan Injil? Mengapa? Alasan apa? Gitulah, saudaraku. Dan kita buka firman Tuhan hari ini, saudaraku. Pertama-tama adalah jawabannya adalah mengapa? Saya pasti bertanya, mengapa ya? Dan ketika saya mengerti jawabannya, maka saya akan bangkit menjadi seorang yang mampu memberitakan firman Allah, saudaraku. Kita buka Yohanes 15 ayat 16, saudaraku. Saya bertanya, mengapa? Ya, dia jawab seperti ini. Karena aku yang memilih kamu, dikatakan. Jadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mengapa ada amanat agung? Mengapa Injil harus diberitakan? Karena apa, saudaraku? Karena kita sudah dipilih dan ditetapkan. Sudah dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah di muka bumi ini. Luar biasa. Berarti kalau saya gereja mengajar kita, ayo pergi melayani orang, ayo pergi memberitakan. Mengapa? Karena saya adalah pilihan Allah, saudaraku. Dan pertanyaan ini jawabannya jelas sekali, bahwa ini menggambarkan jati diri kita di hadapan Tuhan. Jadi mengapa berinjil? Karena kita adalah anak Allah, karena kita adalah pilihan Allah, dan kita adalah orang yang menghasilkan kuasa di muka bumi. Jadi kita orang-orang yang dipilih, saudaraku. Jati diri kita jelas sekali, saudaraku. Jati diri kita benar sekali di hadapan Allah. Dan ini sangat menjawab pertanyaan saya, mengapa saya harus dipilih? Karena saya pilihkan Allah. Mengapa harus beritakan? Karena saya adalah ditetapkan, saudaraku. Hal kedua, saudaraku, adalah kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20, saudaraku. Ini tema biasa amanat agung, saudaraku, ya. Dikatakan, saya baca buat kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus mendekat mereka, kepadaku telah diberikan pernyataan Kristus bahwa dia menguasai segala sesuatu.
Mengapa? Karena kita tahu bahwa Yesus berkuasa atas segala surga dan bumi, dikatakan. Terus dikatakan, kan itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Pertanyaan saya, mengapa? Karena Tuhan yang berkata kepada saya. Mengapa? Karena saya memiliki kuasa yang diberikan, yang disertai oleh Kristus sendiri, saudaraku. Pertanyaan mengapa terjawab buat saya, saudara. Sehingga saya katakan, berarti saya harus pergi. Saya harus menanamkan dalam hidup saya tentang mengapa kita harus pergi memberitakan Injil. Mengapa kita harus pergi menyatakan kuasa Allah, saudaraku. Dan ayat ketiga, saudaraku, kita buka Roma lagi. Ini sangat dalam sekali. Roma 8 ayat 18 dan 20 lagi, saudaraku. Kita lihat Roma 8. Saya baca buat kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu. Mengapa kita harus pergi? Karena makhluk hidup sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi saudaraku, mengapa? Jawabannya karena seluruh makhluk menantikan saat kita menyatakan Injil, saat kita pergi, saudaraku, saat kita keluar dari keterpurukan kita, saat kita keluar untuk memberitakan kepada kematian akan kehidupan, saudaraku. Karena dikatakan 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Yesus, kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Saudaraku yang terkasih, dikatakan seluruh makhluk itu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan kehendaknya, tetapi oleh Kristus. Berarti Tuhan sudah mempersiapkan kita dan dunia untuk mendengar amanat agung, saudaraku, untuk mendengar karya Kristus di kayu salib itu. Sampai pertanyaan mengapa sudah terjawab bagi saya, saudaraku. Mengapa? Karena Kristus telah memilih saya. Mengapa? Karena Kristus yang mengutus saya. Mengapa? Karena makhluk menantikan anak Allah dinyatakan, saudaraku. Hal kedua, saudaraku, pasti pertanyaan saya lagi adalah, terus udah mengapa? Udah saya mengerti. Apa yang saya beritakan itu? Apa isinya? Apa? Tentang apa? Isinya apa? Maknanya apa, saudaraku? Kita buka Yohanes 17, saudaraku. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, saudaraku, dan kita menjawab pertanyaannya, kita jadi akan pergi menceritakan Injil. Jadi dikatakan ayat 2 dan 3 Yohanes 17. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa, saudaraku, yang akan kita bawa? Yaitu kehidupan kekal. Berita tentang kehidupan kekal. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita bawa? Yaitu satu pribadi, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kita tidak sembarangan meninju, kata Paulus. Kita tidak sembarangan pergi. Ada bekal kita, saudaraku. Apa yang kita bawa? Berita kekekalan. Apa yang kita bawa adalah berita tentang Kristus, saudaraku. Apa yang kita bawa adalah berita kuasa, saudaraku. Luar biasa. Jadi kita tidak pergi tanpa hanya karena hikmat kita. Makanya Paulus bilang, berhati-hati sekali dia dengan hikmat manusia dalam pelayanan dia. Berhati-hati dia sekali dengan kekuatan manusia. Berhati-hati sekali dia dengan daya upaya dia, saudaraku. Tidak, tetapi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena Kristus. Dan ketika dia membawa itu, saudaraku, dia tahu bahwa yang aku bawa adalah tentang Kristus, tentang kehidupan kekal. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak akan
takut, saudaraku. Kita tidak akan ragu, kita tidak akan ditentang di mana-mana. Kita tidak akan ragu untuk menceritakan. Kenapa? Kita membawa kehidupan kekekalan, saudaraku. Kita membawa satu yang abadi, satu berita yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mukjizat di dalamnya, yang penuh dengan otoritas di dalamnya, saudaraku. Dan ini yang menjadikan saya, Tuhan, Engkau jawab saya, mengapa alasan saya pergi? Dan sekarang apa yang harus saya bawa? Jelas Tuhan menjawab kita, saudaraku, dengan jelas. Dan dia bilang bahwa ini yang kamu bawa. Dan kita buka Roma 1, saudaraku. Ini lagi tentang yang kita bawa, saudaraku. Apa itu, saudaraku, Injil itu? Dia berkatakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Luar biasa. Saudaraku, yang kita bawa dalam hidup kita, yang kita bawa dalam bagi dunia, saudaraku, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kata Yahudi dan Yunani di sini, saudaraku, bukan menentukan tentang orang bangsa Yahudi semata-mata atau bangsa Yunani, tidak, tapi segala suku, kaum dan bahasa, saudaraku, ya. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dikatakan di saudaraku, Injil itu apa yang kita bawa itu nyata kebenaran Allah tentang pribadi Allah yang benar, yang sungguh, yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi ketika kita membawa Injil bagi dunia, saudaraku, ketahui itu kebenaran Allah. Itu kebenaran Allah yang sesungguhnya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, saudaraku. Jadi saudaraku, ketika kita yakin bahwa Injil yang kita bawa adalah keyakinan yang kokoh, yang kita tahu bahwa itu adalah kuasa yang menyelamatkan, saudaraku. Saya percaya sekali bahwa ketika kita pergi kemana-mana, ketika kita nanti kita lihat bagaimana, saudaraku, akan kita pergi. Tapi kita tahu yang kita bawa adalah kuasa penyelamatan, kuasa kehidupan, kuasa kebenaran, saudaraku. Itu menggairahkan sekali, saya aja merinding, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, berikan aku terus hati itu untuk aku pergi menyatakan kuasa itu, di kuasa demi kuasa, firman demi firman, kebenaran demi kebenaran, saudaraku. Dan itu yang kita bawa, itu yang bukan pengetahuan kita, bukan kepintaran kita, bukan teologi kita, saudaraku. Tidak ada apa-apanya semua itu. Bukan pengalaman kita, bukan latar belakang kita, bukan siapa kita. Bukan itu, saudaraku. Tetapi tentang apa? Tentang kuasa kehidupan penyelamatan, saudaraku. Ini akan membawa kita, saudaraku. Pertanyaan ketiga, saudaraku. Kita tahu mengapa apa yang kita bawa. Terus, Tuhan, bagaimana Tuhan? Bagaimana aku bisa menyatakan itu? Mungkin anak-anak dengar firman ini. Aku kan masih anak-anak. Aku kan masih baru di dalam Tuhan. Mungkin ada yang, aku kan tidak pengalaman. Aku tidak bisa. Bagaimana aku, Tuhan? Bagaimana aku bisa menyampaikan kabar baik? Bagaimana aku bisa menceritakan kehidupan itu bagi banyak orang? Kita buka Yohanes 4 ayat 34, saudaraku. Yohanes 4 ayat 34. Dikatakan apa, saudaraku? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dikatakan makananku. Saudaraku yang terkasih, sesering apa kita makan? Mungkin harus seperti itu, sesering itulah kita pergi menceritakan kabar baik. Kenapa, saudaraku? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudaraku, ketika kita mungkin makan, lapar, saudaraku, tadi pagi juga saya bilang, sarapan apa Tuhan supaya saya fit, supaya saya kuat, karena kemarin imunisasi kedua, saudaraku, ya. Jadi saya harus asupan makanan saya. Dan ketika saya merenungkan firman ini, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita melakukan penginjilan? Bagaimana kita memberitakan Injil, saudaraku? Seperti kita makan, saudaraku. Ketika kita makan, kita lapar, saudaraku. Demikianlah Kristus itu bagi dunia. Demikianlah Allah bagi banyak orang. Demikianlah pribadinya.
Ketika saya renungkan ini, saudaraku, saya bilang, Tuhan, seperti Engkau makan, ketika makananmu adalah melakukan kehendak pengorbananmu di kayu salib. Dan Engkau kerjakan itu. Tuhan, berikan aku hati seperti itu. Ketika aku merenungkan makanan, aku juga merenungkan tentang keselamatan bagi banyak orang. Ketika aku mau makan, Tuhan, aku juga merenungkan bagaimana orang kelaparan di luar sana. Bagaimana orang tidak dapat hidup di luar sana. Mungkin banyak yang menggap-menggap, saudaraku. Banyak yang tidak punya makanan. Banyak yang tergeletak di rumah sakit. Tuhan bilang, saya renungkan itu, saya bilang, Tuhan, makananmu melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa tadi dikatakan adalah menceritakan bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, itu makanan kita. Harusnya hati kita penuh dengan belas kasih bagi banyak orang. Harusnya hati kita berkobar-kobar ketika melihat orang mati dan binasa, saudaraku. Harusnya hati kita terus, mungkin kita bilang, aku kan sibuk dengan kehidupanku, Pak. Aku sibuk dengan apa yang harus kerjakan. Tetapi dikatakan di tarif Injil itu, saudara, makananku. Mungkin ketika engkau tidak makan, mungkin engkau bisa memikirkan tentang pekerjaanmu. Mungkin ketika engkau tidak makan, istirahat, mungkin engkau bisa memikirkan tentang pekerjaan. Tapi makanan kita ketika kita makan, berarti sesuatu yang kita butuhkan, saudaraku. Berarti penginjilan, melakukan kehendak Allah adalah makanan yang memberi kekuatan bagi kita, saudaraku. Benar, itu memberikan kekuatan bagi kita, saudaraku. Saya bagikan kesaksian. Setelah ditunjuk Mbak Yus untuk bawa firman ini, saudaraku. Jujur, saya sempat ngobrol waktu doa hari Minggu ke Mbak Yus. Mbak, aku tentang amanat agung. Mbak Yus ketawa gitu, ya. Tapi tahu nggak? Saya sebenarnya ketakutan. Kenapa? Ketakutan dalam arti ini amanat agung, nggak gampang, saudaraku. Tapi saya hidup di Perintisan sorean hari ini, saudaraku, ya. Jadi hari itu, ketika Mbak Yus bilang sama saya apa yang saya lakukan? Saya berlutut, saudaraku. Malam hari saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau khotbah, Tuhan, tanpa Engkau memberikan Injil kepadaku untuk memberitakan bagi banyak orang. Minggu ini berikan aku Injil, berikan aku kekuatan untuk aku pergi. Saudaraku, saya doa sama Tuhan. Hari pertama kan nggak ada, saya nggak bisa keluar, saudara. Hari Senin, Selasa juga nggak ada, belum ada jiwa tuh, belum ada Tuhan perubahan. Tapi saudaraku, hari Selasa dapat kabar ada orang yang berdilayani, ibu-ibu katanya, orang ini sakit. Dan nyatanya saya dengar latar belakang orang ini, saudaraku, sebenarnya menakutkan, saudaraku, ya. Ibu ini 4 kali nikah, saudaraku. Bapaknya juga berapa kali nikah, saudaraku? 14. Jadi mereka ini latar belakang lain dulu, tapi sempat bertobat, saudaraku. Tapi nyatanya mungkin berbalik lagi hari ini. Terus saya diminta untuk datang, saudara. Saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan pergi nak. Terus kami pergi, saudaraku, jam 3:30. Apa yang terjadi, saudaraku? 3:30, 4 sampai di tempat saya. Malah kurang, saudaraku, sempat sampai istri kami naik motor jauh sekali di Cimindi, dari Soreang Cimindi, saudaraku. Kami nyatanya ada kabar yang membawa kami terlambat. Tapi terlambat, saudaraku, 1 jam 15 menit. Sampai saya bilang kita pulang aja, tapi hati kami enggak, kita pergi. Sampai setengah 6 lah, hampir jam 5 lah kami pergi menuju tempat, saudaraku. Dan ketika saya masuk ruangan rumah orang itu, saudaraku, saya mau muntah, saudaraku, melihat satu kematian, satu kalau kita ada perbedaan membedakan roh, saudaraku. Kadang-kala saya mengalami itu. Kita mengetahui kok suasana brutal, saudaraku, ya, suasananya kok nggak damai, saudaraku, suasana kenajisan, suasana berat lah. Terus kami ngobrol, saudaraku, ada bapaknya dan ada anaknya yang sakit, perempuan. Ya, 2 minggu sebelumnya mamanya mereka meninggal, saudaraku. Dan saya ulik latar belakang, benar. Istri saya merasakan, kita pulang aja, dia bilang juga dalam hatinya sebenarnya. Saya juga tapi saudaraku, makananku adalah memberitakan, makananku adalah mengerjakan. Saya mulai ada belas kasih, tidak beritakan aja Injil itu.
Saya mulai buka pembicaraan saudaraku. Dan saya bilang, hanya ada satu keselamatan. Tidak ada kehidupan di luar dari itu. Dan saya tantang dia, kalau engkau percaya, kalau engkau menerima, bertobat engkau. Saya langsung tunjuk, bertobat, berbalik dari jalan-jalan itu. Dan istri meneguhkan perkataan saya. Dia bilang, seorang wanita perempuan yang datang kepada Yesus, orang berzina, ditemukan berzina. Tapi Tuhan mengampuni dia. Jadi istri bilang, Tuhan bisa mengampuni juga. Dan saudaraku yang terkasih, kami doa, saya beritakan dengan jelas Injil. Saya beritakan. Dan saudaraku, saya lega. Saya seperti kenyang, saudaraku. Benar, makanan kita adalah memberitakan bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita pergi? Gampang. Ketika kita mau makan, ada makanan rohani. Ada makanan rohani kita menceritakan bagi banyak orang. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Anggap makanan rohani. Anggap satu makanan, saudaraku, ketika ada tentangan penginjilan. Ketika ada tembok di depan kita, saudaraku. Ketika ada hal yang menghalangi kita, saudaraku. Itu makanan dan saya harus makan untuk beritakan kepada banyak orang. Saudaraku terkasih. Kemudian bagaimana lagi, saudaraku? Satu tentang makanan. Kedua adalah gaya hidup, saudaraku. Ketika saya mengerti itu, saya berdoa lagi, Tuhan, berikan minggu, hari-hari lagi untuk saya beritakan. Gaya hidup memberitakan tentang diri saudaraku. Gaya hidup. Jadi setiap hari bagaimana, bukan tentang di mimbar, saudaraku. Bukan tentang di depan orang, saudaraku, seperti saya sekarang, saudaraku. Bukan tentang dikenal orang, tidak, saudaraku, tidak. Bukan itu. Bukan tentang terkenalnya, saudaraku. Oh, di YouTube terkenal gitu, Pak Boy gitu, begitu rupa. Di YouTube terkenal. Oh, tidak, saudaraku, bukan itu. Tapi pemberitaan firman adalah gaya hidup manusia kita. Pemberitaan firman adalah bagaimana kita di dalam roh kita bekerja kuasa Tuhan, saudaraku. Gaya sehingga keluar perkataan kita tentang kuasa Injil. Hari-hari dengan istri bicara tentang Injil. Hari-hari dengan istri, anak-anak bicara tentang jiwa-jiwa. Berbicara gaya hidup. Mungkin orang bilang ini orang error, dikatakan gitu. Tapi gaya hidup kita terpancar, saudaraku. Ketika orang nanti lihat, aku senang dengan Anda. Aku senang sih berkata-kata dengan Anda. Aku senang dengan perkataanmu. Kenapa? Gaya hidupmu adalah gaya hidup Injili, saudaraku. Bukan tentang terkenal di YouTube. Pernah, saudaraku, saya diminta untuk buka channel YouTube lah, katanya gitu ya. Tapi nyatanya tidak terkenal. Bukan itu yang Tuhan mau. Gaya hidup hari-hari saya, saudaraku. Gaya hidup untuk menceritakan. Gaya hidup untuk di rumah saya, anak-anak tahu nggak Injil dalam hidup saya? Anak-anak tahu nggak siapa papa mereka, saudaraku? Yang senang untuk menginjili banyak orang. Yang senang, nak, aku pergi, nak ya. Aku di rumah kita doa ya, nak ya. Di rumah kita bicara tentang jiwa-jiwa ya, nak, gitu ya. Nah, itu seorang gaya hidup kita. Saudaraku, anak-anak kecil, anak-anak muda, gaya hidupmu. Gaya hidup kita menjadi satu trademark, saudaraku, satu lambang, satu pancaran Injil, saudaraku. Itu yang Tuhan mau. Selain makanan adalah gaya hidup kita, saudaraku. Gaya pikiran-pikiran kita, gaya perkataan-perkataan kita, saudaraku. Dan itu akan membuat kita senang dengan sesuatu yang Injili, saudaraku, sesuatu yang berkobar-kobar dalam hidup kita, saudaraku. Ingat, bukan tentang terkenal, bukan tentang di mimbar, saudaraku. Jujur, itu Tuhan tegur saya, tarik dirimu akan hal itu, tapi kalau engkau dipakai untuk itu silakan, tapi bukan itu tujuanmu. Tapi gaya hidupmu hari-hari ini, gaya pikiranmu, gaya perkataanmu, gaya pendengaranmu, apapun, sehingga itu menjadi gaya hidup kita, saudara. Itu amanat aku bagi saya, saudara. Sehingga saya tahu bagaimana menceritakan hidup saya adalah lambang. Paulus berkata, ikutilah teladanku. Berani dia dengan lantang, saudaraku, karena dia tahu gaya hidupnya adalah gaya Injili, saudaraku. Ini penting bagi kita, sehingga mulai dari anak-anak kecil, mulai dari pemuda-pemuda, gaya hidup mereka tentang tujuan hidup mereka bersinergi dengan gaya hidup mereka, saudaraku. Tepat sekali, saudaraku yang terkasih. Ketika di rumah pemuridan,
anak-anak saya pasti dengarin. 2 anak saya laki-laki, saudaraku. Jadi mereka bilang bagi berkat ketika kami doa malam. Mereka bilang, Pak, aku udah dapat anak PA sekarang 2 orang. Terus yang satu, aku juga dapat anak PA 2 orang. Jadi di rumah kami belajar. Jadi kami mulai PA minggu-minggu ini jadwalin. Mereka dengarin ini, saudaraku. Dan saya bilang, nak, itu gaya hidup, nak. Lakukan, nak. Saya senang, nak. Kenapa? Kamu mungkin pergi nanti ke Solo. Kamu mungkin pergi ke Ausbildung Jerman, yang nomor 2. Mungkin, tapi gaya hidupmu di sana kamu akan ceritakan. Gaya hidup, saudaraku. Amin. Dan hal keempat, saudaraku. Pertanyaan yang selalu muncul. Kapan? Kapan? Kapan saya harus pergi? Kapan? Dan apa, saudaraku? Ini berbicara, jawabannya adalah kita buka 2 Korintus 6 ayat 2, saudara. Dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, saudaraku lihat, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi saudaraku dikatakan, itu berkenan Tuhan, terus Tuhan mendengarkan kita menceritakan Injil, dan pada hari aku menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan orang yang mendengarkannya, saudaraku. Dan Tuhan mendengarkan kita, saudaraku, dikatakan. Terus dikatakan, aku akan menolong engkau. Dikatakan lagi, sesungguhnya waktu ini, waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan, saudaraku? Ya hari ketika kita hidup, hari itu. Setiap hari, maksudnya setiap waktu di mana Allah selalu berkenan menyelamatkan dan menolong, saudaraku. Di mana setiap hari Allah berkenan memberi kekuatan kepada kita, memberitakan dan menyelamatkan orang itu, saudaraku. Luar biasa. Jadi kapan? Berarti setiap saat ada waktu Tuhan berikan bagi kita. Mungkin kita katakan, loh, setiap hari ketemu orang. Ya kalau itu perkenanan Tuhan, ya, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan orang-orang itu, saya percaya dia tidak akan dengar. Tapi ketika perkenanan Tuhan berkenan akan orang itu, saudaraku, itu waktu yang tepat. Dan hari ini, ketika kita mendengarkan Tuhan dan berkata-kata tentang Tuhan, tepat, saudaraku. Kapan? Waktu itulah Tuhan berkenan. Kapan Tuhan menyelamatkan? Waktu itulah Tuhan menyelamatkan. Kapan Tuhan menolong? Waktu itulah Tuhan menolong kita. Dan hari ini dikatakan, hari itu, maksudnya hari ketika kita ada, saudara. Berarti setiap hari, karena akan ada waktu nanti kita tidak memberitakan Injil lagi. Kita sudah bersama dengan Tuhan, saudaraku. Ada waktu lagi nanti kita, waktu sudah terbatas dikatakan. Tetapi ketika hari ini, ada waktu bagi kita. Itulah waktu perkenanan Tuhan bagi banyak orang. Saya kasih perumpamaan, saudaraku. Mbak Yus tahu saya tanam paria di depan rumah, saudaraku. Dan udah bertumbuh, udah mulai berbuah. Dan gitu ya. Bertumbuh dan mulai berbuah. Parianya, saudaraku ya. Saya ketakutan, waduh mati. Saya tanam banyak, saudaraku. Suatu waktu saya kasih pupuk salah. Dan mati berapa tanaman, saudaraku. Tinggal 2 tanaman yang hidup. Tapi luar biasa berkembangnya. Saudaraku, saya tanam lagi, saudaraku, bibit yang lain. Saya bilang, suatu waktu mungkin hidup, tapi nyata, saudaraku, berminggu saya tunggu tidak hidup, saudaraku. Bibit yang lain itu, saya tanya, apakah beda bibitnya atau sama? Sama, saudaraku, bibitnya. Tetapi bibit itu tidak hidup, saudaraku, berminggu-minggu. Tapi saudaraku yang terkasih, minggu kemarin ketika saya hari Senin, saya cek, saudaraku, bibit itu mulai tumbuh, saudaraku. Mulai tumbuh lagi. Yang saya prediksi tidak akan tumbuh. Yang saya prediksi, sudahlah, yang ini aja yang hidup. Saudaraku yang terkasih, setiap hari ketika kita menabur firman Tuhan, percayalah, pasti akan tumbuh suatu waktu. Setiap hari tanam, saudaraku. Kenapa? Ketika saya tanam, saya nggak berduga, ini tidak tumbuh. Ini dimakan semut, mungkin mati, saudaraku. Karena saya tanam, langsung ke media tanah tanpa penyemaian, tapi saya bungkus dengan saudaraku, botol yang sudah saya potong supaya terlindungi, saudaraku. Dan berapa saya lihat tadi pagi bertumbuh terus mereka, saudaraku.
bibit yang prediksi saya mati. Saudaraku, taburlah firman Tuhan setiap waktu. Tabur firman Allah setiap di mana tempat Tuhan menginginkannya, saudara. Karena apa? Dia akan hidup. Kita buka Yesaya 55, saudara. Ayat 11. Kita buka Yesaya 55 ayat 11. Kita baca firman ini, renungkan firman ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulut Allah, saudara. Tadi kita ceritakan bukan tentang kita, saudara, tapi Allah. Dan itu keluar dari mulut Allah, firman itu, saudara. Dan dia akan bekerja begitu tajam. Saudaraku, jangan iri dengan firman Allah. Jangan pelit dengan firman Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara dengar kemarin ada Bandung Timur, seorang anak muda, masih muda, 49 tahun meninggal dunia, saudara. Marga Silalahi, saudaraku. Tapi tahu saudaraku, tahun 94, anak itu saya muridkan, saudara. Terus menghilang dia waktu masa kuliah. Dan pernah suatu waktu dia diceritain ke orang lain, nyatanya ke iparnya dia bilang, saya pernah dibimbing seseorang. Dia nggak cerita nama saya, saudara. Dan iparnya kemarin ketemu saya. Berarti abang lah yang dia ceritain waktu itu. Saudaraku yang terkasih, dia memang dipanggil Tuhan. Dia senang di surga, saudara. Tetapi saya percaya Injil yang kita tabur tahun 94 waktu itu, saya baru masuk mahasiswa, saudaraku. Saya baru kuliah lah ceritanya waktu itu. Tapi saya langsung PA-in, saudaraku ya. Tidak kembali dengan sia-sia. Saudaraku yang terkasih, Injil tidak akan mati dan tidak akan layu, saudaraku. Dia bekerja dengan cara-cara ajaib. Dia bekerja di dalam hidup kita pun juga. Injil itu bekerja dalam hidup kita dengan cara-cara yang tidak kita perhatikan. Dia menumbuhkan kekuatan bagi kita. Dia menumbuhkan kuasa ketika kita terpuruk. Ketika kita mungkin susah, saudaraku. Ketika mungkin kita bersuka cita juga. Hati-hati, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Injil, saudaraku. Ini yang harus terus terjadi dalam hidup kita. Jadi, saudaraku, kapan kita menabur setiap waktu? Dan kapan, saudaraku, dan di mana kita menabur? Di setiap tempat, saudaraku. Karena percayalah, Injil tidak akan kembali. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia yang mengerjakan. Dia yang bekerja di dalam hidup banyak orang, saudaraku. Makanya ketika kita setiap hari saat itu berdoa, berkata-kata, saudaraku, bahwa kalau saya ketemu hari ini, Injil itu berkuasa, dan ketika itu ditabur bagi tanah yang subur, saudaraku, itu akan hidup. Mungkin juga ditabur seperti yang saya tabur di depan rumah, saudaraku, tidak hidup hari itu, tidak hidup esok hari. Malah prediksi kita mati, saudaraku. Tapi itulah bedanya benih Injil dengan benih tanaman, saudara. Benih Injil tidak pernah mati. Hari ini sampai saya bilang salah juga saya menabur terlalu banyak. Karena biarlah bibit ini hidup, saya bilang. Tapi menumpuk, saudara. Saya harus debarkan, harus. Tapi saudara, saya baru mengerti. Ini nyata. Benih aja hidup, saudaraku. Apalagi Injil kerajaan Tuhan. Apalagi kuasa kerajaan Allah. Tidak akan membuat mati orang yang kita beritakan. Tidak akan membuat hilang mereka di hadapan Tuhan. Tidak akan membuat mereka goncang ketika mereka mengalami badai hidup mereka. Karena kita tahu, itu kekuatan Allah, saudaraku, yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih, tabur setiap waktu. Tabur Injil itu. Dan jangan kita minta, tuntut Tuhan. Segera tumbuhkan Tuhan. Anak-anak PA harus tegak bertumbuh. Anak PA aku ada yang meninggalkan aku, saudara. Tapi saya pikir Injil tidak akan pernah mati. Tapi nyatanya anak-anak PA kami di Papua hari ini, saudara, masih tetap ada berkomunikasi dengan kami. Dan tidak pernah mati, saudara. Saudaraku yang terkasih. Saya pernah mungkin ceritain bahwa saya layani anak 4 dulu.
Tapi pada akhirnya 25, 20 tahun setelah itu ketemu di satu ibadah, saudaraku. Dan apa itu dia menjadi pendeta, saudaraku. Saya PA aja dulu, ditutup pintu, saudaraku. Saya PA-kan dia, saya ajarkan dia, saudaraku. Oh, nggak ada. Padahal dia di dalam, saudaraku. Tapi saya menyerati, saudaraku. Tapi 20 tahun kemudian saya lihat, Injil tidak pernah sia-sia. Saudaraku yang terkasih, kapan kita menginjili? Setiap waktu. Ketika Tuhan berkenan, saudaraku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hal yang ketiga, yang kelima, saudaraku. Kepada siapa? Saudaraku, kita buka firman Tuhan, saudaraku. Kepada siapa? Saudaraku, ini dikatakan Roma 14, saudaraku. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang terkasih, kepada siapa kita pergi? Kepada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, saudaraku. Dan kita menjadi bagian pergerakan iman di tengah dunia hari ini. Untuk kita pergi menceritakan kabar baik yang menyelamatkan itu, saudaraku. Kepada Tuhan yang menunjukkan bagi kita. Mungkin keluarga kita. Mungkin orang terdekat kita. Mungkin orang yang baru bertemu dengan kita, saudaraku. Saya kemarin ketika vaksin, saudaraku, saya belajar hari ini keluar mencoba berkenalan dengan banyak orang, saudaraku. Saya ingat sekali anak persekutuan kami, saudaraku, hari ini ada satu orang masih pemuda, saudaraku, tukang tambal ban. Jadi suatu waktu saya injili dia, saudaraku. Setelah itu saya setahun menghilang, saudaraku. Saya tidak pernah datangi dia. Tapi satu waktu dia telepon saya jam 11 malam. Dan dia bilang, saya mau ketemu Bapak. Dia bilang gitu, saudaraku, ya. Jadi tahun 2020 saya injili dia. Kemarin 2021 itu dia telepon saya bulan-bulan April, saudaraku. Saya mau ketemu. Dia ketemu saya sungguh ke rumah dia datang. Ketika saya mengerti, saudaraku, bahwa setiap kepada orang-orang yang lapar dan haus itu, Tuhan sudah siapkan ladang-ladang. Tuhan telah menyiapkan langkah-langkah kita bertemu dengan orang-orang, berkenalan dengan orang-orang. Kemarin ketika vaksin, saya berkenalan dengan seorang pensiunan, saudaraku. Dia nyatain pensiunan Pemda, dan dia punya tanah luas, gitu, saudaraku. Dia tanya sama saya, anakmu udah gede? Oh, masih kecil, Pak, baru semester 3. Katanya anaknya udah tamat, udah punya cucu dia, saudara. Dan dia bangga dengan kekayaan dia. Tapi saya tanya WA-nya, saudara, saya minta WA-nya. Dan saya bilang dalam hati saya, suatu waktu saya akan doakan engkau. Karena engkau tidak tahu bersama. Saudaraku yang terkasih, siapa saudaraku? Ketika Tuhan membawa kita kepada setiap orang. Mungkin kita, pekerjaan kita dengan bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak keadaan. Doakan aja. Bahwa suatu waktu kita akan menceritakan Injil bagi mereka. Kita akan pergi menyatakan kemuliaan Kristus bagi mereka, saudaraku. Dan ketika kita melihat itu, saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan akan membawa kita kepada tempat dan kepada siapa. Tuhan akan membawa kita dengan kobarannya, saudaraku. Karena kita tahu, saya ada karena itu dipilih oleh Tuhan. Yang saya beritakan adalah kehidupan. Terus dia kata, bagaimana saya pergi adalah hidup saya sendiri. Sama seperti Kristus, saudaraku. Jadi, terus saudaraku, kapan saya harus pergi? Dan kepada siapa saya harus pergi? Setiap waktu saya pergi. Dan kepada siapa yang Tuhan pertemukan saya untuk menceritakan. Mungkin melalui doa kita pertama. Mungkin melalui perkenalan kita, saudara. Mungkin melalui orang lain dia boleh mengenal Tuhan. Mungkin melalui setiap keadaan dia boleh bertemu dengan Tuhan. Karena saya percaya Injil tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, saudaraku. Masalahnya, saudaraku, Bapak dan Ibu bisa terkasih dalam Kristus. Kadangkala kita diselubungi oleh apa? Oleh tembok yang menghalangi kita, pikiran kita, hati kita, saudaraku. Tapi hari ini
ketika kita mendengar tentang amanat aku, kita menjadi orang yang mengerti tentang otoritas Allah. Kita mengerti tentang firman Allah. Kita mengerti tentang bukan tentang diri saya lagi. Dikatakan saudaraku, saya tidak bacain firman Tuhannya, tetapi di Kisah Para Rasul 26, di situ dikatakan ketika Paulus menceritakan pertobatan dia, saudaraku, dia bilang ketika Tuhan dengan sangat detail menceritakan tentang tugas pelayanan dia, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, ketika kita bersekutu terus dengan firman Tuhan, Tuhan akan mendetailkan firman-Nya bagi kita. Ketika kita terus percaya kepada kuasa firman, Tuhan akan mendetailkan, memperjelas hal demi hal untuk kita menginjili banyak orang, saudaraku. Saya percaya itu. Saya buka aja deh. Kisah Para Rasul ini memang tidak ada tadi disiapkan, saudaraku. Tapi saya tiba-tiba ingat firman ini. Kisah 26, saudaraku. Dikatakan di sini dia katakan ayat 20 saudaraku. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Kita tidak melihat muka, saudaraku. Itu maksudnya. Kita tidak membanding-bandingkan orang lain. Oh, kalau ini dia layak, ini tidak layak. Ini besar, ini kecil. Tidak, ini hebat, ini tidak hebat. Siapapun Tuhan bawa kita dengan jelas. Saya percaya itu. Karena saya pernah melayani orang besar, saudaraku. Tapi nyatanya Tuhan bilang, tarik dirimu dalam pelayanannya itu. Kenapa? Bisa membunuh kita. Tapi ketika Tuhan bawa kita kepada orang besar, pergi karena Tuhan. Bukan karena kita melihat muka, saudaraku. Katakan, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu, apa yang kita bawa itu? Bahwa Mesias harus menderita sengsara, bahwa ia adalah yang pertama, dia yang bangkit, dia yang akan bangkit dari antara orang mati. Bahwa ia akan memberitakan tentang terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Yang kita bawa adalah Mesias yang hidup dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan ini terjawab sudah. Tidak ada lagi pertanyaan lain yang akan menantang dan mendakwa kita. Tidak ada lagi. Semua Tuhan jawab. Amin, saudaraku. Dan ada 3 hal kesimpulan khotbah saya hari ini, Bapak Ibu. Yang terkasih sebelum kita berjamu. Pertama-tama adalah ada 3 P, saudaraku. P pertama adalah amanat aku memberitakan Injil bagi dunia, saudaraku. Lahir dari persekutuan dengan Tuhan kita, Bapa kita, Kristus. Lahir bukan karena kekuatan, bukan karena motivasi duniawi kita, bukan karena kepintaran kita, tapi lahir dari persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Sehingga kita menangkap hati Allah dalam hidup kita, saudaraku. Amin. P pertama, saudaraku. Lahir dari persekutuan kita dengan Kristus. P kedua, saudaraku, adalah lahir oleh karena pewahyuan firman dalam hidup kita. Pewahyuan firman artinya, saudaraku, itu ditanam oleh firman Allah. Dan firman itu bekerja dalam hidup kita. Dan bekerja bagi banyak orang, saudaraku. Pewahyuan karena firman Tuhan. Bukan karena semata-mata kebutuhan orang itu. Bukan semata-mata karena dia butuh Injil. Dia mati. Dia sengsara. Dia hampir mati. Tidak, saudaraku. Tetapi karena pewahyuan firman bagi kita untuk menceritakan bagi orang itu, saudaraku. P yang kedua. P yang ketiga, saudaraku. Lahir bukan karena pengalaman, kekuatan. Tapi lahir dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup bagi banyak orang.
anak-anak, orang-orang muda akan terjadi bahwa pekerjaan roh dalam hidup mereka, bangkit mereka, berkobar-kobar, menceritakan. Kita dorong mereka, kita doakan mereka saudaraku. Sehingga bukan lagi tentang siapa, bukan tentang kehebatan, bukan tentang pribadi sosok saudaraku, tidak. Tetapi pekerjaan roh yang bekerja di akhir zaman. Membawa apa saudaraku? Berita Injil tersebar di seluruh dunia. Seluruh dikatakan bangsa, kemudian bangsa-bangsa saudaraku. 3P itu lahir dari persekutuan, kemudian lahir dari pewahyuan Tuhan saudaraku, dan lahir dari apa? Pekerjaan roh dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada lagi celah untuk iblis mendakwa kita. Ketika kita tidak pergi, kita tidak didakwa saudaraku. Kita selalu membawa, dikatakan di 2 Korintus 4, Paulus bilang, aku selalu membawa kematian dan aku selalu membawa kebangkitan Kristus. Dimanapun kita berada, kita membawa kematian. Apa maksudnya saudaraku? Kematian akan daging, kematian akan keegoisan, kematian akan dosa. Dan aku akan selalu membawa kebangkitan Kristus juga di mana-mana. Sehingga dia membawa harum kehidupan. Judul khotbah, kita membawa kehidupan di tengah-tengah kematian dunia, saudaraku. Saudara adalah pembawa kehidupan dimanapun saudara berada. Doakan anak-anak kita. Saya berdoa untuk anak-anak saya. Saya bilang, kalian bisa hebat, kalian bisa punya segala-galanya. Tetapi bawalah kebangkitan ke Kristus di dalam hidup kalian. Bawa itu. Dan anak-anak yang mendengarkan hari ini pun, hei anak-anak muda, hei anak-anak kecil, saya mau bilang kepada kalian, kalian bisa membawa pesan kehidupan itu bagi siapapun yang Tuhan akan bawa kalian kemana pun Tuhan mau. Sehingga anak-anak, setiap kita mulai dari anak-anak sampai umur berapapun kita di tempat khotbah ini, dengarkanlah ini, bahwa siapa yang akan pergi, tantangannya ada di dalam hidup kita. Tinggal itu pertanyaan terakhir, apakah engkau pergi? Maukah engkau pergi bagiku? Saudaraku yang terkasih, amanat aku berbicara tentang kehidupan tengah-tengah kematian. Tinggal saudara dan saya mengambil keputusan. Siapakah yang mau pergi? Siapakah yang mau pergi? Saudaraku, ambil keputusan untuk kita pergi. Dan hari ini kita akan menikmati tubuh, diperlengkapi oleh tubuh Kristus lagi, saudaraku. Luar biasa. Tubuh Kristus, saudaraku, diperlengkapi kita dengan tubuh dan darah Kristus sendiri. Jadi saudaraku, kita dimanapun kita berada, ada tubuh dan darah Kristus menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Ada tubuh dan darah luar biasa. Dan setiap hal, setiap hari menjadi gaya hidup kita. Setiap waktu menjadi makanan kita memberitakan Injil. Setiap tempat kita ada. Karena Allah, ciri khas Allah ada dua, saudaraku. Imanen, ada tinggal dalam hidup saudara. Dan transenden, ada dia diam di mana-mana. Jadi saudaraku, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan hari ini diperlengkapi dengan perjamuan kudus kita. Kita mau perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus, saudaraku. Ambil rotimu dengan keyakinan penuh. Inilah tubuh Kristus yang aku akan nikmati. Bukan hanya sekedar seremonial peringatan akan dia. Tetapi inilah tubuh dan darahnya bagi kita, saudaraku. Hiara lama shiki, hiara lama shi. Hiara lama shande, hiara lama shi. Hiara lama shiki, pukara lama shande. Kikara lama shiki, hiara lama shi. Amin. Kita angkat pujian. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu hidupku, ku tahu
segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan, adalah penyembahan. Kau ciptakanku, kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di matamu, berharga di matamu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami bagimu ya Allah. Ini hati kami ya Allah. Kami mau menikmati tubuh dan darahmu yang terpecah dan yang tercurah. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita angkat roti kita di atas kepala kita, saudaraku yang terkasih. Kita angkat roti kita. Kita percaya ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi pengampunan dosa kita dan dosa banyak orang. Hari ini kita menikmati tubuh yang ajaib dan luar biasa ini. Kita menikmati dalam kesatuan tubuh saudara dengan yang lain. Kita menikmati dalam persekutuan roh bersama dengan Roh Kudus. Dan kita menikmati dalam pewahyuan akan firman yang hidup dan berkuasa. Kita angkat roti kita di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan engkau menikmati tubuh Kristus di dalam hidup kita, saudaraku. Yesus Kristus Tuhan. Dan kita mengangkat cawan kita di atas kepala kita, saudaraku. Inilah darah Kristus. Inilah darah yang memberi kehidupan, yang menyelamatkan dan memberi pertolongan bagi banyak jiwa. Hari ini kami menikmati darah yang tercurah di kayu salib itu, darah yang memberi kehidupan dan keselamatan bagi banyak orang. Dalam hidup kami menikmati darah yang ajaib, darah yang mulia dan ajaib itu. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Silakan engkau menikmati darah Kristus yang ajaib. Dan ucapkanlah syukur bagi Dia. Ucapkanlah syukur bagi namanya, ucapkanlah syukur bagi keagungannya, yang memberi kuasa kehidupan, yang memberikan firman dan keajaibannya bagi kita. Oh, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami menikmati darah perjamuan-Mu Tuhan, dan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi pengampunan akan dosa-dosa kami dan pengampunan akan dosa seluruh umat manusia. Tuhan, terima kasih. Kami menikmati firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa,
Firman-Mu yang menyelamatkan dan memberi kekuatan bagi banyak orang. Dan setiap kami juga, ketika Engkau mengalirkan firman hidup dalam diri kami mengalami terobosan demi terobosan. Apapun masalah demi pergumulan hidup kami, setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, setiap gereja-Mu, kami mengalami kedahsyatan pertolongan Kristus. Kami mengalami kemenangan-kemenangan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan kami menikmati seluruh anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk apa yang Kau beritakan bagi kami hari ini. Tidak ada lagi celah bagi pendakwa menuduh kami. Tidak ada lagi kesempatan iblis mengambil bagian. Tapi hati kami, hidup kami Tuhan, gaya hidup kami, perkataan kami akan ada di mana Tuhan menginginkan kami ada. Terima kasih Tuhan, beritakanlah firman Allah dalam hidup kami selalu Tuhan, sehingga kuasa kehidupan itu mengalir di atas kematian akan dunia ini Tuhan. Kuasa kebangkitan mengalir di tengah-tengah dunia yang gelap. Kuasa terang Tuhan mengalir di tengah-tengah dunia yang semakin hancur Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, itu yang meneguhkan pendirian iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, kita akan tutup ibadah kita. Arahkan mata hatimu kepada Yesus semata-mata. Arahkan pikiran dan hidupmu di dalam Kristus. Janganlah takut. Kuasa Injil menyertai kita. Kuasa keselamatan menuntun dan membawa kita untuk kita mengalami kuasa kemuliaan itu. Tuhan sudah menyediakan bagi kita segala berkat rohani dan jasmani di surga dan di bumi ini. Tuhan memberikan kita kuasa karena Dia pemilik kuasa di surga dan di bumi itu. Jangan setiap keluarga, mulai dari anak-anak, mulai orang-orang tua, anak muda, dimanapun kau berada hari ini, alami kuasa Injil Kristus, alami firman Kristus dalam hidupmu, alami pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, alami terobosan firman Allah yang bekerja setiap waktu, setiap hari, setiap detik dalam hidup kita, membawa kita dalam terobosan demi terobosan, membuka pintu-pintu yang tertutup, membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka selama ini, tapi Allah membuka bagi kita menjadi pintu-pintu terobosan, pintu-pintu berkat kelimpahan, berkat keselamatan bagi banyak orang, membuka setiap pintu-pintu itu, dan tidak ada jalan yang tertutup bagi kehidupan kita. Tidak ada sedikit pun yang menghalangi kita, karena Allah menyertai kita dengan kuat kuasa Injil di dalam hidup kita. Dimanapun engkau berada, di Singapura, di Lembang, dimanapun di Soreang, di mana tempat pun engkau berada hari ini, alami kuasa mujizat firman Allah menyertai kita, menuntun dan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Allah terus memperlihatkan kuasanya bagi kita, memberikan kita damai dan sukacita dimanapun kita berada, dari sekarang sampai Maranatha datang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah menikmati-Mu Tuhan, menikmati firman dan kehidupan. Sekarang inilah hidup kami bagi-Mu, sampai sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami sama-sama kita katakan Amin. Kenapa dilepas? Amin. Terima kasih untuk Pak Boy. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan merespon tanda bahwa hati kita terbuka dan kita akan berusaha melakukan firman Tuhan. Boleh berikan reaksinya, jempol atau aplaus buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Boy. Terima kasih Pak Boy, semakin luar biasa lagi dipakai Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan sangat memberkati kami. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan menyimak pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu ke depan.